Pagi hari ini. Assalamualaikum Ustazah. Ya, Mas Wisnu. Ya Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita sudah berapa hari lagi ini hitungannya mendekati bulan Ramadan ya? Iya, sekarang tanggal 17. Sudah Pokoknya insya Allah 17. 11 Maret ya. Masya Allah. Iya, baiklah Ustazah. Tinggalkan selalu jejak kebaikan. Iya. Rekam jejak kita di mana-mana. Ada yang buruk, ada yang baik. Dan ini dianjurkan Ustazah ya untuk meninggalkan selalu jejak kebaikan Oh, ini ya. sangat. Ah, baiklah. Monggo silakan diberikan mukadimah dulu Ustazah. Ya. Baik. Terima kasih Mas Pendra. Mas Pendra sama Mas Wisnu sama Sama ya. aja. Sama aja. Dan seluruh pendengar Mutiara Pagi RRI Malang di mana saja berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa alim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sampai dengan pagi hari ini di hari yang ke-17 bulan Sya'ban 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 Februari 2024. Sungguh banyak sekali nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Semoga saja nikmat yang begitu besar, yang tak terhitung banyaknya ini akan terus membimbing kita untuk banyak bersyukur kepadanya, sehingga akan terus juga dilimpahkan rahmat, karunia, dan ampunannya kepada kita. Sampai nanti pada akhirnya kita bisa mendapati akhir yang terbaik, husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan terang, menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah siapapun dari kita-kita yang istiqomah menjalankan syariat dan sunnah, itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguh tak terasa, insya Allah 13 hari lagi kita akan menyambut marhaban ya Ramadan. Di sisi lain, banyak saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita yang tidak bisa menemui Ramadan tahun ini lagi. Karena itulah, supaya tidak menjadi orang yang menyesal di kemudian hari, sisa umur yang ada ini semoga barokah. Marilah kita tinggalkan rekam jejak yang terbaik dari amal soleh kita, agar nanti kita akan juga mendapati balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kan memang ada pepatah, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Namun sejatinya kan tidak hanya meninggalkan nama saja, Mas Wisnu, tapi juga meninggalkan amal soleh. Dan itulah yang akan menolong kita di hari penghisapan nanti. Karena Allah juga sudah sampaikan bahwa Bismillahirrahmanirrahim,
Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in akhsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Dan kami pula lah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfudz. Ini tertuang di dalam surat Yasin ayat 12. Para pendengar sekalian yang berbahagia, jadi semua kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, ya kita-kita ini, apakah itu mengajarkan kebaikan, menasihati manusia, mengajak yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, memberikan ilmu yang manfaat sehingga dimanfaatkan banyak orang, termasuk mengajarkan supaya orang itu salat, mau berzakat, senang bersedekah, atau kebaikan lainnya, dan kemudian diikuti oleh orang lain amalan tersebut, maka ia akan mendapatkan manfaat dari amalan itu, baik masih hidup maupun nanti setelah meninggalkan dunia ini. Dan begitu juga sebaliknya. Sebaliknya ini maksudnya adalah kalau melakukan hal-hal yang buruk, rekam yang buruk, maka dia akan kembalinya kepada dirinya. Ini juga Allah sampaikan bahwa innallaha la yadlimu misqala dzarrah wa in taku hasanatun yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'adzim. Sungguh Allah itu tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah pun, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar di sisinya. Karena itu, para pendengar, Mas Wisnu, ya berbuatlah apa saja yang diinginkan. Toh nanti kembalinya pada diri sendiri kelak. Kalau kita memperlakukan orang lain, ya begitulah yang akan kita dapatkan dari perlakuan orang lain, kembali pada diri kita. Karena ketahuilah, kedua kaki kita menginjakkan jejak pada tanah, tapi lisan akan memberikan jejak di hati. Jadi hidup ini bukanlah tentang siapa yang terbaik, tetapi ya siapa yang bisa berbuat baik dan bukan pura-pura berbuat baik. Epo-epo. Berarti kan tidak ikhlas. Hanya untuk popularitas, pencitraan. Dan itu dapatnya ya saat itu saja, tidak akan menjadi rekam jejak yang bisa diangkat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, sesungguhnya rekam jejak diri kita yang baik ini akan tertoreh pada diri sendiri juga. Maka setiap diri ini insya Allah yang telah membuat jejak yang baik, rekamannya baik, dia akan merasa bahagia. Maka itu jiwanya dikelola, tidak akan mampu untuk menyakiti dan menzalimi siapapun, tidak mengkhianati dan mengribai siapapun, juga tidak menghinakan siapapun, termasuk tidak merasa hujub, ngedek-ngedekne awake dhewe, bangga dengan dirinya bahwa aku ini lebih baik dari siapapun, akulah yang paling ter dan sebagainya. Toh setiap kita nanti kan akan pergi. Yang ada apa? Ya rekam jejak itu. Karena itu tadi Allah yang perintahkan, sekecil apapun akan dicatat. Maka tinggalkanlah kebaikan, sing api-api wae dimanapun dan kapanpun kali kita ini singgah, ya.
bagaimanapun juga para pendengar sekalian, kita renungi apa ya yang maksud saya, jejak apa ya yang sudah kita tinggalkan, kebaikan apa yang sudah bisa dirasakan, dinikmati oleh banyak orang sekitar lingkungan kita. Apakah sudah banyak kebaikannya atau malah masih ada keburukan-keburukan yang tertoreh di hati seseorang. Dan itu naudzubillah, hati-hati, awas, bisa kembali kepada diri kita sendiri. Para pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Mas Wisnu, bahwa man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ay yang qusa min ujurihim syai' wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wazruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyang qusa min auzorihim syai'un. Barang siapa yang membuat sunnah hasanah dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahala dan pahala orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyiat, dosa, kejelekan dalam Islam, maka ia akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ini sahih riwayat Muslim. Maka pada kesempatan ini sekali lagi saya mengingatkan pada diri kami sendiri, keluarga, dan juga panjenengan semua para pendengar Mutiara Pagi RRI Malang ini, agar hidup kita yang singkat ini bermakna di dunia dan akhirat, ya kita lakukan penyebaran kebaikan itu sekecil apapun, sehingga akan menjadi rekam jejak kebaikan. Sekali lagi, dan Allah itu mencatatnya, dan catatan Allah lebih jeli daripada kita sendiri. Cara lain, apa saja ilmu yang panjenengan miliki, berbagilah menjadi ilmu yang manfaat. Permasalahan apapun, di mana di situ panjenengan melihat dan ada, maka kita harus bisa mengambil peran untuk memberi solusi atas permasalahan tersebut, bukan malah menambah permasalahan atau malah menambah-nambah permasalahan. Seberapapun rezeki atau harta yang Allah titipkan kepada kita, kita bisa berbagi untuk kebaikan bersama. Selama kita memilikinya dan ada untuk bisa menolong sesama. Dan untuk berbuat baik itu ya pada setiap kesempatan apa yang ada di manapun, ya kadang kan termasuk tidak terhitung, tidak terpikirkan, hanya menyingkirkan kulit pisang yang itu kadang licin dan menjerumuskan seorang, atau ada batu atau kayu yang menghalangi perjalanan. Nah, itu kita singkirkan. Termasuk mungkin rumah kita dilewati seseorang ada lorong-lorong. Hanya lampu 5 watt itu tetapi bisa menerangi orang yang jalan itu. Yang kelihatannya kecil-kecil ini, tetapi itulah cara yang bisa diterapkan untuk meninggalkan jejak kebaikan yang bisa dikenang dan bermanfaat bagi banyak orang.
jejak kebaikan yang kita tinggalkan, orang akan bisa merasakan manfaatnya seterusnya bagi lingkungan sekitar kita. Para pendengar sekalian yang berbahagia, karena itulah kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dianugerahi jiwa ketakwaan dan jiwa kita disucikan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku jiwa ketakwaan dan sucikanlah jiwaku dengan ketakwaan itu, karena Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan dan Engkaulah yang menjaga serta melindungi kami. Ya, begitulah insya Allah. Ini adalah pengingat kita. Jadi berbuat baik tidak hanya ngapunten di bulan Ramadan saja. Nanti ini bahwa setelah itu termusnahkan lagi. Jejak yang sudah tercatat baik itu karena ria, karena pencitraan tadi ya. Eman-eman kan? Ya, maka rekaman-rekaman yang baik jangan dihapus, karena ini buat tiket kita menuju maghfirah, ampunan, dan juga insya Allah. Tiket kemana, Mas? Masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya Allah. Amin, amin, amin. Memang harus yakin dulu sih Ustazah ya, biar bisa bareng-bareng. Tapi kalau misalnya kepedean juga takutnya bangkrut nanti gitu. Nah, Ustazah, kan setiap manusia itu punya jalan takdir masing-masing ya. Kemudian juga kita ini tercipta juga dengan berbagai macam watak dan karakter. Nah, apa yang bisa membuat akhirnya kita tidak punya dalih, tidak punya alibi, maksudnya kita nggak punya hujah lagi nanti sama Allah ketika ditanya mengenai apa yang kita sudah kerjakan. Kan kita bisa jawab, loh, lah saya kan diciptakan dengan watak seperti ini, dengan karakter seperti ini, wajarlah ketika dosa saya banyak, misalnya begitu. Bagaimana Ustazah? Protes ya? Yes, karena kita kan diberikan hak untuk hujah masing-masing nanti. Iya, bukankah aku sudah turunkan Nabi akhir zaman, Rasulullah, dan Rasulullah kemudian menyampaikan Al-Quran itu sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, buku pinter, buku bijak, pokoknya segala sesuatu ada di situ. Silahkan dibuka, dibaca, difahami, dan dilaksanakan. Apa yang tidak ada di situ semuanya ada. Sampai disuruh melihat kisah-kisah akibat orang-orang yang dilakukan zaman dulu ada. Tentang kemasyarakatan ada, tentang perdagangan ada, tentang politik ada. Loh, apa yang kurang? Nah, lihat lagi kata Rasulullah, ada juga yang sudah kusampaikan, yang kurang jelas itu dalam sunnahku. Terus bagaimana? Dan akal yang diberikan oleh Allah kan diciptakan juga untuk bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Allah berkali-kali, afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir, tidak berakalkah kamu? Lihatlah, segala ciptaanku tidak ada yang cacat, semuanya adalah untukmu wahai manusia, yang merupakan ahsani takwim, sebaik-baik ciptaanku. Katanya begitu Allah jawabnya. Baiklah, berarti memang ketika nanti diberikan, ya emang kan Tuhan kita demokratis gitu ya, diberikan kesempatan untuk menjawab loh.
untuk istilahnya berpendapat nanti. Tapi ya tadi itu ketika sudah dibalik, Iya, udah seperti baca kan, belum yang diturunkan dulu? iya, malaikat saja juga kan istilahnya protes Iya, iya, iya. bahwa, kan malaikat, saya akan menciptakan manusia. Itu kan yang di Al-Baqarah Mm-mm, itu. mm-mm. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Gak mau jangan. Lho lah napa lho Gusti? Mungkin kan ciptakan kados sing rumien-rumien, perusak. Loh, ya, padahal Allah itu tahu, tapi ya ditawarkan. Istilahnya tak kandhani. Aku iki arep nggawe lagi makhluk sing luwih apa? Variatif, inovatif, ya, yang lebih baik daripada kamu, ya. Kamu kan cuma 2 unsurnya, saya akan ciptakan dia 4 unsur yang sempurna. Ahsani takwim itu tidak hanya punya akal saja, tapi saya beri nafsu supaya apakah akalnya nanti bisa mengelola. Itulah yang dimaksudkan ini aklamu malah taklamun. Kata Allah, aku sing luwih ngerti, luwih ngeroh tinimbang malaikat-malaikat kabeh. Ya, seperti itulah daripada kamu semua. Nah, Of course. ya, nggih sampun. Akhirnya kan begitu sampai saat ini malaikat pun banyak kan juga angkat topi untuk manusia-manusia yang mampu mengelola akal pikirannya untuk tetap tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun juga ya gregeten lah ngene iki lho manusia itu ya akhirnya menjadi sumarodatna waswala safilin. Kadang mereka angkat topi, kadang angkat tombak juga ya, pengen ini loh. Iya, terutama yang dikisahkan Rasul paling marah gregeten itu kalau sudah melemparkan manusia ke neraka besok itu. Kamu ini loh tidak mendengarkan, tidak melihat, tidak tahu kalau sudah ada Nabi dan Rasul, sudah diberi Al-Quran, sudah diberi sunnah, kok iso sampai melbu mrene iki. Jadi dilemparkan seenaknya kayak para tukang yang melemparkan pasir boto itu diutek ngono ya. Untuk bilang minta. Baik. Ya, saya tunggu Anda juga pendengar ya. Kami tunggu Anda di WhatsApp boleh, line telepon juga boleh ya. Teleponnya 494850. Sudah ada yang masuk, kita terima dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Mustafa. Putus-putus ini Bapak. Halo, halo. Nggih, dengan Yap. siapa? Dengan Pak Mustafa di Ngosari. Pak Mustafa, silakan. Cocok. Ini temanya apa ini? Temanya pagi ini adalah tinggalkan selalu jejak kebaikan. Oh, tadi kok ngomong-ngomong soal apa? Malaikat jadi ingat ramahnya Pak Suti dulu. Nah, kalau dunia diserahkan ke malaikat ya kita nggak ngelihat jembatan Semanggi, nggak ngelihat Tugu Mona, nggak ngelihat mobil-mobil. Buat apa malaikat? Katanya nggak ada RRI mungkin kalau ya jadi khalifah malaikat. Iya dong. Soalnya malaikat sakti bisa terbang. Alhamdulillah. Nanti saja. Jadi sekarang ini musim orang ngaji itu lewat YouTube, itu kadang memberi apa ya? Ya kadang hati-hati itu ngomong. Jadi pemahaman saya itu kalau bukan kayak gitu ngaji kan harus berguru, bersanad, ya, sampai mutasil sambung. Nah kalau di YouTube itu apakah bisa bertanggung-jawaban? Di samping itu kayaknya kok keberkahan tuh kurang. Jadi orang jadi malas suan ulama, suan kiai kayak kita kan, maksudnya kalau ilmu gitu tinggal ke YouTube kan ngeklik kan mau hadis apapun pengen amal nih, tapi hanya diklik ilmunya banyak, tapi untuk mengamalkan tuh kadang kayak tidak ada gerak gitu ya. Tapi kalau belajar ke guru dari ulama itu kadang hati itu bisa tergerak, bergetar untuk mengamalkan itu, karena kan dapat barokahnya ya, bisa ya, barokahnya doa atau ya karomahnya ulama tuh. Jadi kalau hanya ngaji
di YouTube itu sebenarnya kok hambar. Ini bagaimana menurut teman? Jadi saya kadang sering negur dia itu, ya kalau yang nggak penting-penting, untuk yang penting-penting, amalan yang penting-penting itu ya tetap tidak ditasihkan ke guru-guru, ke kiai gitu, ke ulama. Jadi kita mendapat berkahnya. Islam itu kan sanadnya jelas. Tuh. Nah, itu satu lagi nanya, katanya Imam Ahmad bin Hambal kan muridnya Imam Syafi'i ya Bu ya. Tapi beliau mengeluarkan fatwa, Pak Imam Ahmad bin Hambal ini, bahwa hadis-hadis yang doif, sekalipun doif, itu lebih aku senangi. Karena beliau kan katanya hafal 1 juta hadis, Imam Ahmad bin Hambal ini. Tapi beliau belajar ke Imam Syafi'i, lalu beliau punya murid Imam Bukhari, kan begitu katanya. Nah, maksudnya pengertian lebih doibnya itu lebih saya senangi daripada pendapatnya orang laki dari manusia biasa. Ini bagaimana, Bu? Apakah beliau bertentangan, dan beliau ini mazhabnya kemana gitu? Apakah bukan mazhab Syafi'i? Karena beliau kan muridnya Imam Syafi'i. Ini saya pengen tahu sejarahnya. Soalnya itu hobi dengerin sejarah saya ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan berarti Ustaz. Jadi sekarang karena kemajuan zaman, adanya YouTube sampai ini bisa tersiar, ini kan membantu sebenarnya. Tapi bukan berarti kemudian ngapunten, saya sudah cukup ngaji di YouTube saja, tidak hadir ya di pengajian. Nah, makanya ini ya dikatakan baik. Sudah setidak-tidaknya ada mau ngaji mata, ngaji telinga, mendengarkan ya, dan melihat ya. Tetapi tadi ya Allah akan berikan yang lebih banyak, karena banyaknya mana? Satu, langsung bertemu dengan banyak teman. Dengan banyak teman, banyak saudara, ya bisa tahu si fulan-fulana siapapun. Nah, ini kan pun doanya bertambah. Ya, silaturahimnya nambah. Ya, silaturahimnya bertambah. Termasuk bisa tanya langsung, bisa gayeng lah itu. Tapi berarti ya tidak salah. Makanya itu harus jangan dijadikan satu-satunya alat untuk ngaji ya di YouTube ini adalah tambahan. Mungkin waktu di saat saat luring itu ya tatap muka itu mungkin belum bisa mencatat tapi kalau mau di YouTube kan bisa diulang-ulang. Oh, tadi yang dibicarakan ini. Nah, itu untungnya. Jadi makanya enggak bisa salah satu saja, dua-duanya harus seperti itu. Nah, kaitannya dengan sejarah ini, tapi setidak-tidaknya Imam Syafi'i kan mengatakan, dengan sekian ilmu yang diberikan oleh Allah kepadanya, dia mengatakan, saya tetap juga manusia biasa. Kalau ada hal-hal yang memang kurang patut menurutmu, ya jangan dilakukan. Kembalikanlah, cek lagi di Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang betul, ya. Nah demikian. Tetapi menurut hemat kami dari Imam bin Hambal ini, ya, toh saling menghormati apa yang memang baik daripada Imam Syafi'i itu kemudian diikuti, tetapi kemudian kadang-kadang pada yang lain imam-imam sebelumnya juga, sehingga melakukannya adalah juga dia mengatakan kalau sesuai dengan Imam Syafi'i ini, kalau hal yang tidak sesuai ya tidak saya lakukan. Tetapi kemudian kalau yang memang sesuai saya lakukan. Kalau toh dia mengatakan hadis doif itu lebih aku sukai, ini yang saya cari lagi, Pak Mustafa ngapunten, yang dia ucapkan itu, ya nanti saya cari rujukannya lagi. Kenapa dia sampai mengatakan demikian? Mungkin saya juga belum tuntas membacanya ini, nanti saya cari lagi ya. Tetapi untuk rujukan ya, terutama untuk ibadah mahdoh ya, seyogyanya lah kita pakai yang memang sahih
ya, daripada kita tertolak. Ya, karena kalau itu maudhu, palsu, tidak ada suruhan dari Rasulullah, kenapa harus dilakukan? Jadi jangan sampai kita memakai seperti yang masih lah hadis ya. Tetapi kalau itu banyak kan masih palsu kan hadis. Iya, iya, Nah benar, ini benar. ngapunten, sangat disayangkan kalau punya pikiran begitu. Yang ini nih, atau sama dengan kerso Mas Wendra, ini loh uang masih palsu lah, duit lah apa bisa dipakai gitu loh. Eh, Gambarnya kan begitu, sama-sama 100, ini lah ndak bisa dibelikan, terus untuk apa? Sama-sama Gitu bisa ya. dipakai, cuma beresiko ya yang satunya Ya, ya. jadi seperti itu Resiko gambarannya. ketahuan ya. Tuh. Iya. Masih gak payu, pokoknya ala duit akeh lah kan tidak bermanfaat jadinya. Gitu loh Pak Mustafa. Nggih, ngapunten, semoga J, bisa J, J. Baik. direnungi. Logikanya make sense tadi kalau ada uang palsu ya. Dipakai beli pagi sore ketahuan Ustazah itu langsung nanti udah gitu ada CCTV lagi. Tadi yang beli Pak itu. Waduh, ketahuan. Gimana sih? Untung-untung kalau hanya ketahuan sudah, bukan pencetaknya. Lah kalau pencetaknya kan menjadi berurusan dengan hukum perdata atau kriminal ini ya. Waduh, kalau Perdata itu ya. sudah masuk ke kriminal dong kalau uang palsu dong. Baik. Nah, Iya. ini berkaitan berarti dengan yang mau ditanyakan di WhatsApp. Saya bacakan dulu ya, sambil nanti tunggu lagi di 4958850. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzah, ketika tadi dikatakan seseorang yang bersikap baik, kemudian kebaikannya ditiru oleh orang lain, maka itu pun akan meninggalkan pahala bagi dia. Demikian juga yang jahat. Nah, ketika orang meniru kejahatan orang lain, walaupun tidak disuruh oleh orang itu, ini berarti saudara tahu garisnya ya, melakukan kejahatan tapi tidak disuruh oleh orang yang berbuat jahat pertama tadi itu, tapi jadi semacam cerminan saja, apakah itu sudah termasuk dosa jariahnya? Jadi nyontoh gitu loh saudara, ngelihat ada orang terus dicontoh, sama-sama. Baik pasien ya. Nah, itu dia kena dosanya juga enggak? Kan enggak disuruh sama yang nyontohin. Ya. Oke, sudah. Sudah. Oh ya. Ya itu tadi sampai orang menirunya. Ya, walaupun masih disuruh misalnya membuat inisiatif bagaimana ngapunten semoga tidak ditiru ya. Maling sing iso ilang ya. Super kenal ya. Oh caranya seperti ini. Sekarang mungkin ada pakai cairan dan sebagainya di film-film itu kan. Nah di film-film itu kan tidak menyuruh tuh kejahatan-kejahatan itu. Tapi kemudian wah ini kasih inspirasi orang gitu ya. Ya berarti kan saya bisa menirunya. Nah ini ya tadi karena memang yang ditinggalkan rekam jejaknya tidak baik, jadi seperti apa namanya menggurita begitu ya, boleh saya katakan menggurita. Ya katut ya hamba Allah ya, makanya itulah eman-eman kalau kita punya inovasi, itu inovasi yang baik, bukan inovasi kejahatan. Ya sekarang kan inovasi kejahatan luar biasa, apalagi di medsos dan luar biasa sebagainya ini ya, sampai kemudian hanya membuka undangan saja sudah undangan palsu ya. Hangus ya. Kemudian menjawab telepon klik begitu saja, kemudian data-data kita sudah terkoyak. Nah, seperti itulah ya inovasi kejahatan yang sangat luar biasa. Nah, ini kalau misalnya dipakai inovasi tentang bagaimana klik Al-Qur'an, kemudian langsung tahu berapa huruf-huruf berapa kali huruf Allahnya, ada tentang tajwidnya, sehingga tahu. Kenapa tidak diinovasikan seperti itu? Udah sih sebenarnya Ustazah. Iya. Sudah banyak. Juga kan? Nah, seperti itu. Sehingga itulah yang kita bersyukur. Termasuk dulu yang saya sangat bersyukur, kita semua umat Islam ini terutama, adalah kalau zaman dulu kan tidak tahu istilahnya Arab Gundul, Arab Pego. Iya. Antara tulisan M dengan Nun dibaca man, bener. min,
atau moon, nah, nggak ada. tetapi luar biasa. Ini yang mau saya cari masih ya. Awal yang bisa memberi topi harokat itu. Bisa kita membedakan antara manmin, bisa bacakan baca la panjang, la pendek, yang itu adalah mengobati. Makanya itu dulu dikatakan oleh Umar, dikatakan apa ini bukan kesalahan, gak bahaya tak istilahnya, kamu kok harus ditulis. Loh enggak, para hafidhoh ini meninggal, keturunan kita generasi berikutnya bagaimana membaca Al-Qur'annya. Nah, maka harus ditulis. Betul. Akhirnya dengan tulisan sampai sekarang kita bisa dikembangkan. Nah, inilah inovasi yang bagus, pengembangannya sampai orang buta, orang tunanetra bisa membaca Al-Qur'an dengan braille. Luar biasa. Oh, very amazing. Memang amazing, Ustazah. Amalan yang sungguh ini loh, insya Allah mengguncangkan arsy Allah ini, sehingga para tunanetra bisa hanya dengan meraba bisa melantunkan ayat Allah seperti Putri Arina itu. Kakek tapi suarane kalah ambek awake dhewe ya. Masya Allah banget. Tapi itu tadi sih memang seiring dengan banyaknya inovasi kebaikan, pasti yang buruk juga bakal ngikutin. Nah. Emang udah sunatullahnya begitu pada sih. Allah, tentu saja yang takut pada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Pingin yang terbaik saja. Insya Allah begitu. Makanya dari awal malaikat udah protes, udah tahu ya. Nanti ada yang baik, pas yang buruk juga ada tuh. Baik. Nah, sekarang yang ini Ustazah, ada lagi yang masuk di WhatsApp. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu mengenai keburukan Ustazah, ketika seseorang dizolimi oleh seseorang yang lain, yang saya pertanyakan di sini adalah, apakah boleh ketika orang dizolimi berdoa yang buruk untuk orang yang menzolimi? Katanya ada perbedaan pendapat di antara ulama. Tapi kalau kita mau disuruh mendoakan yang baik-baik saja, ya saya juga manusia biasa Ustazah. Kadang-kadang yang keperucut itu adalah doa yang tidak baik. Nah, tapi setelah kejadian, biasanya kan terjadi tuh, ada rasa sesal. Kenapa saya terucap doa tersebut? Seharusnya seperti apa Ustazah? Terima kasih. Oh gitu ya. Ya. Saya juga mau tahu nih. Ya, inilah bijaknya Allah. Awalnya itu termasuk juga Rasulullah, para istri ini laku dengan nek ya balesen oleh ya kamu di lokne ya lokne dewe ya. Itu awalnya begitu. Kemudian juga termasuk orang yang ditolimi, hati-hati, itu tidak ada tabir antara dia dan Allah. Jadi langsung doanya langsung makbulan, langsung dikabulkan oleh Allah. Lah ini istilahnya pintu terbuka juga, terutama untuk kedua orang tua, untuk ayah ibu. Maka sampai Rasulullah katakan ridullah ridul waliden wa suhtullah suhtul waliden. Nah, walaupun pintu ini terbuka, istilahnya kesempatannya terbuka, tapi kemudian Allah beri lagi yang lain, istilahnya option yang lain. Oleh menika oleh. Ya kamu kan lega iso bales. Ya. Lega kan bisa bales. Tapi ya kamu tidak dapat apa-apa, ya dapatnya itu saja. Tetapi kalau wajadilhum billati hiya ahsan, tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan, maka hatimu akan tentram dan kamu akan mendapat kebaikannya. Karena itulah itu yang disebut tingkatan muhsin, yaitu yang dikatakan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anil nas. Sampai istilahnya mampu menahan amarah. Termasuk amarah ini kan amarah mau mendoakan yang tidak baik, amarah mau mengutuk dan sebagainya, tetapi kemudian diikuti wal 'afinas. Dan itu ternyata yang lebih dicintai Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai berbuat kebaikan. Ya sudah, tinggal pilih saja option ini. Oke, gitu. Baik. Tapi udah masuk tingkatan muhsin ini memang
Susah Wah, juga ini Ustazah tingkat ya. tinggi. Susah Gimana ya? mutakin soalnya. Aduh, saya juga agak Termasuk mikir nih gara-gara pertanyaan ini akhirnya nih. ya, Gimana option sih? silakan Ya, saja. ya, 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 Wis ya, lego. ya. Ya wis sudah kamu dapatnya wis lego itu kok. Makanya nanti Hmm. di akhirat akan ditunjukkan bagi orang yang masih menyimpan perasaannya yang istilahnya dendamnya itu, saya ndak lego ya Allah, saya balas. Oh ya wis balasan. Tapi di saat dia mau balas itu oleh Allah diberi gambaran apa, diberi bayang-bayang di depannya ada istana kemewahan di Bales sana. opo iku gitu ya. Lah ya. Lah Loh, kalau ada itu bayangannya enak Ustazah. buat siapa itu? Loh ya, buat kamu kalau mau. Loh caranya bagaimana? Ya kalau kamu mau memaafkan dan tidak membalas itu dapat hadiah itu malahan. Kalau kamu bisa ngerem tadi itu ya, hati Wah. emosianmu. Wal kadiminal ghaid tadi ya sabri. Nah, seperti itu. Monggo saja. Ya, ya, Tapi ya, namanya ya. kan masuk kadung yang eman itu kalau terucap terutama seorang ibu kan tadi akhirnya apa yang didapat kan penyesalan tuh. Iya Ya walaupun sih. boleh, Betul. ya dapatnya nanti penyesalan. Dan ini setan yang Benar. tepuk tangan. Asik. Benar juga ya. Asik deh, aku Cuman berhasil. emang ternyata bisa terjadi bener loh itu Ustazah ya. Kalau sangat, apa sangat mungkin. sakit hati gitu terus kita ngomong apa itu bisa beneran, dan ketika kita ngelihat itu terjadi Ya, ternyata kasihan juga ya, maksudnya loh kok beneran ternyata gitu loh, kok beneran ya. terjadi ya. Itu mungkin sama Jadi seperti kalau yang ditanyakan ini ya. kalau terjadi pada seorang anak akibat apa yang dilakukan ibu, sungguh kerugian yang luar biasa. Iya ya benar, apalagi orang tua ke anak itu waduh tambah. Ini satu lagi Sada ya yang masuk lagi di WhatsApp. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, oh lanjutannya ini sepertinya ya. Eh, Bagaimana ketika yang melakukan itu orang kafir yang zolim Ustada? Ketika yang saya tahu selama ini yang untuk didoakan yang baik itu adalah untuk muslim yang zolim. Bahwa itu wah wis gak apa-apa wis wong orang dolim kafir wis perangu saja. Hmm. Tetapi suatu saat Allah kalau kemudian memberinya dia petunjuk, wah boleh jadi dia lebih baik daripada kita. Waduh ya juga ya. Makanya pernah insya Allah Ali bin Abi Thalib ya. Kan itu kemudian diserang oleh orang kafir. Langsung diwitoni tuh. Ya apa rasanya Mas Wendra? Tapi kemudian ditunggu. Lala itu kan marah langsung dijerus ah. Oh. Tetapi karena kemudian ditunggu maksudnya Biar dia nggak hatinya marah dulu. dilendahkan. Nanti saya membunuhnya dia bukan karena Allah, tapi karena kemarahan marah. saya. Ya. Ternyata malah kemudian dia mengelendeh. Sudah, apalagi yang ingin kau lakukan? Ternyata dari sikapnya yang bagus itulah yang menyebabkan hatinya luluh. Wah ini hari wong Islam iku rek. Betapa sudah saya tak hina begitu ya. Tapi malah memberi kebaikan padaku. Aduh. Banyak hal seperti itu. Dan Rasulullah pernah juga orangnya bahkan mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Kemudian goro kon langsung didel, dimarah gitu sama Rasulullah. Berapa yang punya hati itu kamu? Lah kok goro itu Rasulullah? Ya, dia goro ya apa tidak itu apa kamu? Selama dia di hadapan kita, ampun nanti kan urusannya dengan Allah. Malah itu yang salah itu yang mateni ini tadi yang membunuh itu. Susu. Ya, kan istilah bahasa Malangnya grusa-grusu kowe. Iya. Tutup kowe sing ngelola hati itu. Allah. Betul-betul dia memang ingin bertobat. Ayo, Ya. gimana ayo? Gitu ya. Kamu saiki sing kena. Nah, Waduh. begitu. Ya, merinding semua saya ini jadinya nih. Ya emang udah tingkatannya Muksinin tadi itu loh ya, itu yang Iya.
Iya, Masya Mas. Allah. Ini ngaji pagi betul ini. Iya, 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 benar, benar, benar. Baik, terima kasih Ustazah, tadi sudah terjawab ya. Berarti semuanya juga di WhatsApp dan di telepon tadi. Baik, waktunya sudah habis, Ustazah. Bisa Duh, ditutup untuk pagi hari ini. entek Masya ya. Allah, betul. Pak Iya, Mus. Oh, Pak Mus saja yang ikutan ini. iya di Terima telepon. kasih Pak Mus ya. Di WhatsApp ada Ya. 3 tadi sudah. Nggih, tapi Baik. nanti mungkin kalau masih ada yang kurang puas ya Pak Mustafa ya Nggih, tentang nggih. apa bin Hambal ini. Heeh, Nanti heeh. saya cari lagi rujukan-rujukan yang lain. Ngapunten, hamba yang fakir ini memang ya karena habis minum teh di cangkir itu, tuh bilang cakep dong Mas. Habis minum teh di cangkir, Cakep. dilanjut makan kupat. Asik. Lanjutnya? Hamba ini orang yang fakir, Heeh. tapi semoga ilmu pagi ini manfaat. Amin. Ya, terima Ternyata kasih mau pantun. atensinya. Semoga Allah memberi kita sehat, Amin, masih amin ya Allah. bisa memanfaatkan usia ini sebaik-baiknya, dan semoga juga masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ramadan Mubarak Amin. di tahun 1445 Hijriah ini atau di tahun 2024 ini, insya Allah. Amin, amin. Semoga Amin. yang sakit di kru-kru RRMI, semoga juga Mbak Elo diberi sehat kembali. Amin. Mbak Amin, Beranti amin ya tetap sehat di sana, Amin. dan yang lain-lain yang mendahului kita, mas-mas yang lain banyak ya. Nggih, Ustazah. Mulai Pak Mansur sama Mas Ali dan Nggih. yang lain-lain, semoga mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Amin. taala. Amin ya Allah. Terima kasih Mas Wisnu Ya, untuk Ustazah. kebersamaannya dan semuanya saja. La haula wala quwata illa billahil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.